Saudara, penindakan korupsi merupakan bagian penting yang harus mendapatkan perhatian serius guna menjaga jalannya pemerintahan berjalan lancar termasuk program pembangunan. Fokus redaksi edisi kali ini mengangkat tema terkait dengan penindakan korupsi pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Apa dan bagaimana kondisinya saat ini dan bagaimana upaya untuk menindak kasus korupsi yang ada di Kalimantan Timur. Namun sebelum kami hadirkan perbincangannya, kita saksikan terlebih dahulu cuplikan berita yang telah kami pilih untuk Anda berikut ini. Penanganan kasus tindak pidana korupsi masih menjadi sorotan utama tidak hanya di tingkat nasional namun juga di daerah termasuk di Kalimantan Timur. Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Timur saat ini tengah menangani 7 perkara korupsi di Kalimantan Timur. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltim, Romulus Haholongan mengatakan kasus korupsi yang tengah ditangani sebagian besar berkaitan dengan kasus pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan daerah. Kami sedang menangani 7 perkara penyidikan yang apa sajanya nanti pada saat kami melakukan penahanan. Nah, kemudian 2 penuntutan. Dalam waktu dekat kami juga akan melakukan penambahan lagi. Romulus Haholongan menyampaikan pihak Kejaksaan Tinggi Kaltim banyak menerima laporan langsung dari masyarakat terkait dugaan kasus korupsi dan laporan itu kemudian ditindaklanjuti. Kendati demikian, Romulus menyadari saat ini pihaknya memiliki keterbatasan dan tantangan besar dalam menangani seluruh wilayah kerja Kejati Kaltim. Mengingat kondisi geografis Kaltim dan Kaltara yang sangat luas, sehingga peran serta dan partisipasi dari masyarakat menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi Kejati Kaltim. Tim Liputan TVRI Kaltim melaporkan. Ya baik pemirsa, demikian informasi yang telah kami tayangkan terkait dengan penindakan kasus korupsi pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Kita ketahui kasus korupsi merupakan bagian terpenting yang harus diberikan perhatian dan juga ditindak begitu agar jalannya pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Saat ini saya sudah bersama dengan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur bersama dengan Bapak Romulus Haholongan, SAMH. Pak Romulus, terima kasih Pak sudah menerima kami. Ini menjadi bagian penting Pak ketika kita berbicara mengenai korupsi. Situasi sebenarnya untuk wilayah Kaltim dan Kaltara Pak ya, Kejaksaan Tinggi, gimana Pak penanganan korupsi saat ini Pak? Penanganan korupsinya kurang lebih sama dengan penanganan di wilayah lainnya. Namun di sini sehubungan dengan pembangunan IKN, kemudian tentunya terjadi hal-hal bidang-bidang yang terjadi. Sekarang kami sedang mengamati terjadinya tindak pidana korupsi pada mafia tanah. Karena IKN itu kan ini yang paling tren Pak ya? Yang sekarang terjadi terkait dengan pembangunan proyek IKN, kemudian juga mafia pelabuhan, karena pelabuhan-pelabuhan digunakan. Nah, kami sedang menyisir hal-hal tersebut. Sisanya kurang lebih Kaltimtara sama dengan provinsi-provinsi lainnya. Pak, sebelum berbicara mengenai itu kan hal yang sangat-sangat mendapatkan perhatian ya, apalagi IKN, Presiden juga bolak-balik berkunjung ke IKN terkait dengan penanganan tanah itu kan juga menjadi perhatian penuh begitu. Sampai saat ini sejauh mana Pak penanganannya Pak? Untuk wilayah Kaltimtara kita sedang mengamati ada 2 titik kemungkinan terjadinya hal tersebut. Andai kata ada, kita akan semaksimal untuk mencegah jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan harapannya dengan kejaksaan turun memantau ke sana, hal itu bisa tidak terjadi. Oh, bisa diantisipasi begitu Pak ya? Ya tentunya karena kejaksaan sudah masuk kan mereka ingin bermain, ingin untuk melakukan pembelian tanah secara besar-besaran, kemudian untuk menjual lagi atau mengakui tanah itu tanah leluhurnya atau sudah dibeli sebelum adanya program IKN itu. Oke, berarti ada satu perhatian khusus yang diberikan di persoalan ini ya. Tapi kalau di luar dari kasus tadi Pak ya, kalau kita berbicara mengenai ranah penindakan korupsi secara keseluruhan, tadi Bapak mengatakan bahwa Kejati saat ini memegang wilayah kan Kaltim dan Kaltara gitu Pak ya. Kalau untuk wilayah Kaltim sendiri Pak dengan
kondisi geografis yang cukup luas begitu. Bagaimana gambarannya Pak untuk ke masing-masing daerah khususnya? Kita masih sangat ingat ya bahwa Kejaksaan Tinggi menangani kasus yang ada penggeledahan di Kutai Timur begitu, kemudian berlanjut dengan kasus-kasus lain yang kemudian juga ditangani begitu. Iya. Update-nya seperti apa Pak? Untuk yang di Kutai Timur, penggeledahan yang kita lakukan sampai dengan saat ini kita terus berproses sampai dengan selesai. Kita akan dalami terus. Kemudian untuk yang bulan Februari lalu kita melakukan penahanan. Sekarang 2 perkara itu sedang dalam proses persidangan. Kemudian nanti akan ada lagi kita penanganannya yang dalam pembicaraan kesempatan ini belum bisa saya sampaikan, tapi nanti pada saat kita melakukan penahanan akan kita sampaikan kepada TVRI dan masyarakat. Pak Romulus, ini sebagai edukasi ke masyarakat ya, banyak juga masyarakat yang kemudian bertanya terkait dengan penindakan kasus korupsi Pak. Penindakan kasus korupsi kan tidak hanya di Kejaksaan Tinggi ya, ada kadang KPK yang kemudian masuk atau kepolisian. Ini bagaimana sebenarnya masyarakat harus memahami hal tersebut Pak Romulus? Iya, jadi negara memberikan kewenangan kepada 3 lembaga, kepada kepolisian, kejaksaan, dan yang paling terakhir kepada KPK. Kita bergerak bersama-sama untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi 3 bagian ini bekerja bersama? 3 bagian ini bekerja bersama. Apakah ada tren-tren khusus yang kemudian ditemukan oleh Kejaksaan Tinggi khususnya di tindak pidana khusus Pak? Kalau kita kemudian berbicara mengenai tren korupsi yang terjadi di daerah Pak, ada tren-tren khusus yang baru terjadi nggak Pak? Tren khususnya sekarang mereka semakin pintar, mereka semakin canggih, mereka semakin berani di dalam melakukan tindak pidana korupsi karena dibantu juga dengan teknologi sekarang kan. Mereka bisa melakukannya dari jarak jauh, contohnya dengan menggunakan WhatsApp yang kemudian mereka hapus, yang dimana pada saat kita melakukan cloning terhadap handphone, komputer dan lain sebagainya sudah dia bersihkan dan lain sebagainya. Sehingga itu menjadi tantangan Ya, juga Pak ya? menjadi tantangan dan juga memang luas wilayah Kaltim Tara, Kaltim khususnya itu luas sekali. Sebagai contoh di Kabupaten Kutai Barat itu seluas Jawa Barat. Oke, satu kabupaten tuh Pak ya? Satu kabupaten seluas Jawa Barat. Dan dari kalau kita perjalanan kendaraan dari Samarinda ke Kutai Barat itu bisa 14 jam. Nah, Kejaksaan Negeri di Kutai Barat juga membawahi juga 2 kabupaten. Kabupaten Kutai Baratnya sendiri dan Mahakam Hulu. Nah, itu luas lagi. Jadi memang kita butuh banyak personil untuk bisa mengamankan lah. Apa yang kemudian dilakukan saat ini oleh Kejaksaan Tinggi, mengingat tadi luas wilayahnya cukup luas, sementara personilnya terbatas, kemudian cara mengantisipasinya bagaimana yang dilakukan? Kami melakukan dengan 3 cara, ya, 1 preventif, kemudian 2 detektif, 3 dengan represif. Di preventif kita melakukan pencegahan-pencegahan, itu dibantu oleh bidang intelijen dengan program-programnya sebagai bentuk pencegahan. Kemudian juga kita ada bidang namanya Perdata dan Tata Usaha Negara. Itu juga dengan program-programnya yang tujuannya adalah untuk pencegahan supaya tidak terjadi. Terus kemudian kita melakukan di Pitsus ada program detektif. Artinya kita menguji, kita mengkontrol, kita mengawasi segala bentuk pengeluaran penerimaan negara. Contoh gampang misalkan seperti pegawai negeri mengisi LHKPN. Kalau ada pegawai yang jabatan pangkatnya rendah tetapi LHKPN-nya tinggi, kita bisa lakukan detektif tadi dengan cara menguji, mengkontrol, menganalisa apakah sesuai profil. Itu harus berdasarkan pada pelaporan yang dilakukan oleh pihak tertentu atau memang langsung pemantauan Pak? Bisa ada laporan dari masyarakat, peran serta masyarakat, bisa juga kita yang mendapatkan ya kan informasi dari manapun untuk kita tindak lanjuti. Nah, ini merupakan bentuk dari detektif yang tadi saya sampaikan, pencegahan penilaiannya untuk kita melakukan cross check, menganalisa dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah tindakan represif, tindakan hukum yang kita lakukan. Untuk saat ini kita melakukan tindakan represif yaitu penyidikan itu 7 perkara. Ada 7 perkara yang kita tangani. Yang sedang ditangani? Yang sedang kita tangani. Yang sedang kita tangani dari mulai Kutai Timur, terus kemudian di Samarinda, dan di beberapa wilayah.
yang tadi saya sampaikan nanti pada saat kami melakukan penangkapan penahanan, nanti TVRI Baru akan kita kemudian dipublikasi sampaikan. ya. Pak, tapi kalau kami boleh tahu Pak Romulus, itu lebih banyak ke ranah mana Pak? Maksudnya penindakan kasusnya di bidang apa begitu kan? Kalau kita berbicara mengenai pemerintahan kan juga banyak bidang-bidang tertentu Pak ya. Yang paling riskan dan paling banyak sekarang tindakan Yang kasusnya. paling banyak saat ini itu adalah penyertaan modal. Artinya pengelolaan keuangan dari uangnya pemerintah, apakah itu provinsi, apakah itu daerah, yang dimasukkan ke dalam badan usaha milik daerah yang dikerjasamakan dengan swasta. Itu yang paling banyak? Itu yang paling banyak. Karena tidak diketahui oleh masyarakat, karena hanya intern mereka, uang itu bergeser dan lain sebagainya, tidak seperti contoh pengadaan barang dan jasa. Lelangnya itu kan dipublish, yang menangnya dipublish, kemudian proyek yang dikerjakannya dipublish, sehingga masyarakat bisa menilai. Dan misalkan contoh pembuatan jalan, baru 2 tahun jalannya rusak, masyarakat kan ketahuan bisa. Jadi kita dari berbagai sektor, ada yang kita tangani jalanan, ada yang kita tangani cetak sawah, ya kan? Ada yang kita tangani, trennya terkait dengan pengelolaan keuangan. Karena tidak ada yang tahu, Mas. Yang tahu hanya mereka-mereka saja. Itu yang saya sampaikan. Sehingga kemudian Kejaksaan Tinggi masuk melalui kita periksa, kita melakukan penyidikan, kemudian seperti yang terakhir kita lakukan, kita tahan 2 perkara itu penyertaan modal juga. Itu harus berdasarkan laporan dari masyarakat atau gimana Pak? Ada yang tadi saya sampaikan, ada yang dari laporan masyarakat atau kita melakukan tindakan tadi detektif tadi, yaitu tindakan menganalisa, membandingkan antara pendapatan dan pengeluaran. Yang kalau pemerintah mengeluarkan uang sekian tahun kok tidak kembali, kok malah hilang. Nah itu merupakan tindakan-tindakan pengujian yang tadi. Ada lagi satu pertanyaan yang kemudian membuat saya penasaran begini Pak Romulus. Kan tadi Bapak mengatakan bahwa wilayah Kaltim dan Kaltara, Kaltim dan Kaltara, kabupaten kotanya itu kan memiliki karakter masing-masing. Kalau kita berbicara mengenai badan usahanya pun bergerak masing-masing begitu. Karakternya kan beda-beda begitu. Apa yang terbaca dari kabupaten kota yang masuk dalam wilayah Kejaksaan Tinggi nih Pak? Ya, ada yang mereka seolah-olah menginvestasikan untuk koperasi, seolah-olah menginvestasikan untuk usaha bahan bakar minyak, seolah-olah untuk menginvestasikan transportasi, macam-macam semua bidang. Nah itu yang mereka gunakan. Apakah ada tren juga penindakan korupsi dengan momen menjelang tahun politik Pak? Apakah ada terbaca gambaran seperti itu juga Pak? Sementara belum saat ini, tapi kita tetap mengantisipasi. Kita mengantisipasi kejaksaan ada bidang tindak pidana umum, itu nanti barangkali kaitannya dengan money politik, dan lain sebagainya. Di situ pun ada permasalahan juga terkait dengan money politik dan lain sebagainya. Ada geserannya juga bila itu kaitannya dengan pencucian uang. Karena kalau mengacu kepada ketentuan yang lama itu batas waktu penyidikan dan penuntutannya itu hanya 7 hari. Penyidikannya 7 hari, hanya singkat sekali. Nah itu tidak mungkin menangani pencucian uang, dan kalau misalnya hal-hal yang demikian dalam waktu yang singkat ini yang tadi kaitannya dengan pilkada, pilpres dan lain sebagainya, ya kan. Terus kemudian juga kita melakukan pencegahan yang dilakukan tadi saya sampaikan oleh bidang intelijen untuk melakukannya. Nah kami bila itu ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi tentu kita lakukan tindakan represif. Pak Romulus juga ingin menanyakan begini Pak, di pandangan masyarakat kan juga tadi ada selain yang menangani Kejaksaan Tinggi, juga ada dari pihak kepolisian dan juga ada dari KPK Pak ya. Kalau kita kemudian berbicara kepada ranah skup wilayah ya Pak, Kaltim dan Kaltara kan luas banget tadi. Mungkin kalau kita menjangkau Kutai Barat aja misalnya tadi seprovinsi Jawa Barat gitu, belum tambah lagi Mahulu ya. Bagaimana kemudian menjangkau hal ini, artinya kan juga ada 3 bagian nih Pak. Agar tidak sampai overlapping begitu Pak. Apa yang kemudian dilakukan sistem koordinasinya Pak? Tidak ada Pak, jadi sistemnya sebagaimana undang-undang KPK itu, setiap kita melakukan penyidikan, kita bersurat ke KPK pemberitahuan bahwa kita menangani penanganan korupsi. Begitu juga di kepolisian juga melakukannya, jadi tidak ada overlapping Pak.
tidak ada overlapping. Jadi karena korupsi itu ini merupakan permasalahan bersama, bahkan juga masyarakat kita himbau juga untuk membantu. Jadi kita sama-sama memberantas korupsi, tidak ada overlapping, tidak ada hal-hal yang negatif dari itu. Kalau untuk di Kaltim sendiri penanganan korupsi, kendala terberatnya apa sih Pak dari kejaksaan? Selain tadi personil yang Bapak tadi katakan itu merupakan ya masalah klasik lah Pak ya dengan luas wilayah, terus kemudian personil dibandingkan begitu Pak. Hal-hal lain yang kemudian untuk mendeteksi itu, kemudian menangani kasus-kasus korupsi yang ada? Luas wilayah. Tetap luas wilayah Pak ya? Luas wilayahnya. Kalimantan Timur Utara itu luas sekali. Bahkan utara itu sampai ke perbatasan Malaysia. Jadi untuk menjangkaunya ya butuh effort yang besar dan sungguh-sungguh. Termasuk juga ahli, karena bila kita melakukan pemeriksaan itu ke sana, kita bawa ahli. Misalkan ada proyek pembuatan jalan, kita bawa ahli dari universitas sampai ke titik lokasi itu. Kejaksaan membawa ahli Iya, untuk kita memeriksa untuk itu. melakukan pemeriksaan. Kan ahli itu yang ahli untuk mengetahui betul tidaknya pekerjaan itu dilakukan. Kita uji dengan peralatan yang ada terhadap misalkan betonnya, semennya, ketebalannya, kurang lebih demikian. Sampai Sampai sedetail sedetail itu. Itu untuk wilayah Mahulu kan jauh sekali. Iya. Untuk Kubar juga jauh sekali. Sehingga bagaimana kemudian untuk memastikan itu tetap tercover dengan berbagai keterbatasan yang ada Pak? Kami melakukan skala prioritas. Artinya mana perkara-perkara yang besar, mana-mana perkara yang penting, itu yang Kejaksaan Tinggi tangani. Kemudian nanti di bawahnya baru kita sebarkan ke wilayah-wilayah 13 wilayah Kejaksaan Negeri. Jadi yang besar-besar, yang sulit-sulit kita yang tangani, untuk yang agak mudah kita nilai, agak pembuktiannya, pekerjaannya, kita dorong ke wilayah untuk wilayah menindaklanjuti dan kita kontrol penuh. Iya. Artinya walaupun ini merupakan keterbatasan tidak dilepas begitu saja Pak. Tidak dilepas begitu saja. Dan ini menarik Pak. Ini berhubungan dengan ini waktu kita sangat terbatas Pak Romulo. Saya ingin menanyakan begini. Kita melihat bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada Kejaksaan Tinggi ini lagi meningkat Pak. Sedang naik begitu. Apakah ada program-program khusus yang kemudian dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kaltim begitu? Kalau kita berbicara untuk menjaga kepercayaan masyarakat ini, dan kalau kita spesifik membahas ini kepada penindakan kasus korupsi Pak, gimana Pak? Ya, memang kita bersyukur sekarang seluruh Indonesia penanganan korupsinya bagus, terutama dari Kejaksaan Agung. Untuk itu kita mengimbanginya dengan kerja keras, ya kan? Kemudian juga menghimbau kepada para jaksa, para staf semua untuk tidak melakukan perbuatan tercela. Untuk tidak melakukan perbuatan tercela untuk kita bisa masuk. Karena Pak, kalau masyarakat mau melaporkan ke kejaksaan itu jalurnya gimana sih Pak? Tinggal lapor saja ke bawah. Di bawah ada PTSP, tinggal melaporkan saja ke bawah. Nanti kita akan menilai apakah laporan itu masuk ke korupsi atau tidak. Dan kita menilai apakah itu bukan fitnah atau tidak. Karena kadang-kadang ada kawannya melaporkan karena dia iri dengan kawannya. Itu yang di pemerintahan. Ada juga di perusahaan. Termasuk lawan politik ini Pak ya? Bisa juga lawan politik di saat ini, di saat-saat terakhir ini bisa juga lawan politik. Bisa juga perusahaan-perusahaan yang dapat, perusahaan yang tidak, dilaporkan supaya perusahaan itu. Nanti kami menilai itu Pak. Jadi mudah sekali, tinggal datang, lapor ke PTSP, kemudian nanti kita berproses, kita tangani, andai kata tidak, kita sampaikan lagi ke yang bersangkutan, bahwa laporanmu kurang lengkap misalkan. Kemudian 2, bahwa ini bukan tindak pidana korupsi. Kan begitu. Baik. Pak Romulus, ini merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk mengedukasi kepada masyarakat. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat kalau kita kemudian berbicara mengenai ranah tupoksi Kejaksaan Tinggi khususnya di tindak pidana khusus Pak? Silakan Pak. Baik, kalau di tindak pidana khusus selain kami sebagai penyidik, kami juga sebagai jaksa terkait tindak pidana penanganan pidana di bea cukai dan kemudian di perpajakan. Ya, itu kita akan melakukan secara optimal untuk pelayanan percepatan sehingga perkara itu bisa berproses dengan baik. Itu yang khusus untuk tindak pidana bea cukai dan perpajakan. Untuk tindak pidana korupsi sendiri, kita tentunya tadi saya sampaikan kita melakukan percepatan, penyingkatan untuk bisa secepat-cepatnya menyelesaikan permasalahan tindak korupsi tersebut. Dengan cara yang tadi saya sampaikan, represif tadi, preventif, detektif, kemudian represif, dan memilih-milih mana yang skala prioritas untuk yang kita tangani, sehingga yang kecil-kecil bisa kita teruskan ke daerah untuk bisa. Sehingga nanti penanganan korupsi Sekaltim Utara bisa dengan
maju berkembang untuk bisa kita pelaksananya tanpa ada hambatan-hambatan apapun. Ya, baik. Terima kasih Pak Romulus. Sama-sama, Ini terima menjadi edukasi yang sangat luar biasa bagi masyarakat begitu, bahwa korupsi bukan menjadi tanggung jawab, sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab Kejaksaan Tinggi Kaltim saja atau KPK atau polisi, tapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat untuk ikut berpartisipasi ya Pak ya. Betul, seluruhnya eksekutif, legislatif, yudikatif, Semua. dan semuanya juga bermasalah ternyata. Semua juga Bagaimana bermasalah. Semuanya melakukan tindak pidana korupsi. Jadi harus bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat. Baik, sekali lagi terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Dan saudara, demikian fokus redaksi untuk edisi kali ini. Kami akan kembali hadir, fokus redaksi hadir dengan berbagai pembahasan lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.